Kadang niat baik tidak selamanya baik. Bisa saja apa yang kita anggap baik ternyata tanpa kita sadari menyinggung perasaan orang lain. Kesalahpahaman ini seringkali terjadi antar manusia dan kadang tidak bisa kita hindari. Namun yang jauh lebih penting, bagaimana kita bisa menyikapi situasi ini. Perlu kita sadari setiap orang punya tingkat sensitivitas yang berbeda-beda. Bukan hanya itu, topik sensitif setiap orang juga berbeda. Ada topik yang menurut kamu biasa aja, tapi bagi seseorang hal ini bisa jadi sangat sensitif. Mungkin saja ada kaitannya dengan apa yang terjadi pada dirinya di masa lalu, atau apa yang kamu katakan ternyata merupakan situasi yang dialaminya sekarang. Atau bisa saja orang ini hanya ingin cari perkara. Apapun itu, kadang masalahnya bukan di kamu, tapi di orang tersebut. Itulah kenapa kadang kita perlu bersikap lebih bijak dan memahami kondisi itu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu menyinggung perasaan orang lain. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Lambert Fisher yang berjudul What to Do When You Offend Someone dan diolah dari berbagai sumber. Setiap manusia pasti punya titik butanya masing-masing. Ini adalah bias yang muncul ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Bukan artinya kamu adalah orang yang jahat, tapi ini adalah kekurangan kita sebagai manusia. Apalagi jika sehari-hari kita banyak menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketidaksepahaman merupakan hal yang lumrah terjadi, tidak jarang ada perasaan yang terluka. Namun perlu dipahami, bukan artinya kamu tidak boleh bicara apa yang kamu rasakan. Bukan. Kamu tetap boleh kok mengutarakan apa yang kamu rasakan. Tapi ketika ada perasaan yang tersinggung, maka kita perlu minta maaf dan move on. Ini yang kadang sulit dipahami. Apalagi di media sosial atau dilakukan oleh seorang public figure. Satu kesalahan yang dilakukan langsung dibesar-besarkan dan dianggap sebuah kesalahan yang fatal. Padahal belum tentu kenyataannya begitu. Bisa saja apa yang diungkapkan muncul karena emosi sesaat atau sedang tidak fokus dan begitu banyak alasan lainnya. Penting untuk diperhatikan, apabila kita ingin bekerja sama sebagai sebuah masyarakat, maka kita harus sedikit pemaaf. Kita harus memahami adanya bias dalam diri manusia, dan asalkan pelan-pelan mereka mau belajar dari kesalahan tersebut, lalu memperbaikinya sedikit demi sedikit, ini saja sudah bagus sekali. Ada beberapa hal penting yang tidak boleh kamu lakukan ketika berada di situasi di mana kamu sengaja ataupun tidak menyinggung perasaan orang lain. Pertama, menyalahkan pihak yang merasa tersakiti. Kamu mungkin terdorong untuk bilang kalau seharusnya jangan baper dong, sensi banget sih, masa gitu aja kesel. Sayangnya, ungkapan tersebut tidak membantu sama sekali. Yang terjadi justru sebaliknya. Reaksi tersebut membuat orang yang tersinggung semakin kesal karena merasa tidak didengar atau diakui perasaannya. Kedua, secara defensif bilang kalau kamu tidak bermaksud buruk. Tidak peduli seberapa tulusnya niatmu untuk membela diri, orang yang mendengarkan belum tentu merasakan hal yang sama. Jarang sekali apa yang kamu katakan bisa memberikan mereka ketenangan dan mengakomodir apa yang mereka rasakan. Sikap bertahan ini justru berfokus pada dirimu dan membebaskanmu dari perasaan bersalah, bukan justru berusaha memahami orang yang sedang tersakiti. Ketiga, tidak memperdulikan reaksi negatif terhadapmu. Alasan paling banyak kenapa sebuah konflik yang bermula dari orang yang tersinggung seringkali tidak selesai, ya karena respon umumnya adalah untuk menghindari konflik tersebut. Atau takut apapun yang kamu lakukan justru bisa memperburuk keadaan. Nah, cara yang benar seperti apa? Pertama, tenangkan dirimu. Sebelum melakukan apapun, penting untuk membuat dirimu tenang. Situasi ini bisa dengan cepat tereskalasi menjadi sesuatu yang tidak terkendali apabila tidak diatur dengan baik. Berikan dirimu jeda dan jarak dengan situasi tersebut, agar kamu bisa melihat situasi ini dengan lebih jernih. Kedua, ajukan permintaan maaf. Tidak peduli seberapa baik niatmu atau kamu sebenarnya tidak berusaha untuk menyakiti perasaan seseorang,
Yang paling penting adalah adanya perasaan yang terluka, adanya perasaan yang tidak diakui, dan kamu perlu memulainya dengan membuat orang yang tersakiti tahu kalau kamu menyesal atas kejadian tersebut dan meminta maaf. Bagaimana bila yang terjadi justru sebaliknya? Kamu yang merasa tersinggung. Dalam hidup, kadang hal ini tidak bisa dihindari. Entah orang itu melakukannya secara sengaja atau tidak. Tapi bagaimana kita merespon kejadian ini bisa secara signifikan berdampak pada kesehatan emosional, hubungan kita dengan orang lain, dan perkembangan diri. Ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan jika kamu berada di posisi tersebut. Pertama, stop dan tarik nafas. Sebelum memberikan reaksi apapun, penting untuk memberikan jeda dan memperhatikan nafas. Cara ini akan membantu kamu untuk menghindari reaksi emosional yang meledak-ledak. Ketika kamu sudah lebih tenang, maka reaksi yang kamu berikan jadi lebih baik. Kedua, nilai situasinya. Coba evaluasi lagi konteks dari ucapan orang tersebut. Apakah itu hanya sekedar kesalahpahaman atau sesuatu yang disengaja? Dengan memahami intensi di baliknya, maka kamu bisa memberikan reaksi yang sesuai. Karena kadang banyak orang mungkin tidak menyadari kalau apa yang mereka katakan itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Ketiga, pilih arena pertarunganmu. Apakah kamu pernah dengar istilah pick your battle? Ini istilah yang menurut saya bagus banget, karena menggambarkan kalau tidak semua hal di dunia perlu kita komentarin. Sama halnya dengan celetukan atau kalimat orang yang berusaha menyinggung kita. Nggak semuanya perlu kita respon. Saran ini penting banget apabila kamu aktif di media sosial. Bisa saja orang yang tidak kamu kenal memberikan komentar buruk soal kamu. Nah, yang kayak gini-gini belum tentu harus kamu respon. Simpan energi kamu untuk hal yang lebih penting. Keempat, belajar memaafkan. Memberikan maaf merupakan sebuah alat yang sangat kuat untuk bikin kamu lebih tenang. Terus-terusan menyimpan kemarahan akibat ucapan orang lain juga tidak baik bagi kesehatan mental dan fisik. Perlu dicatat, memaafkan bukan artinya menerima dan membiarkan perilaku tersebut. Tapi memaafkan adalah cara kita melepas semua beban emosional yang menyertai perasaan itu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.